wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widayati, mahasiswa PPG Guru Kelas MI, BED 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan NIM 254104082298 pada hari ini Jumat tanggal 23 Januari tahun 2026 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MI Muhammadiyah Janti kelas 3 materi siklus hidup pada makhluk hidup. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Sehat, sehat, semangat? Semangat, iya. Untuk memulai hari ini, pagi ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Mas Samudra. Di tempat duduk, siap, gerak, berdoa mulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, siapa ada yang belum sarapan nggak kira-kira hari ini? Ada ternyata. Kalau belum sarapan, nanti jadinya apa? Lemas. Kalau sudah lemas jadi males. Kalau sudah males, jadinya nggak mau ngapa-ngapain. Kepelajarannya nggak masuk. Ya nggak? Iya, soalnya kurang konsentrasinya. Ya nggak? Iya, mula sesuk kalau mau berangkat, sarapan dulu. Gitu ya? Iya. Apakah ada temanmu yang nggak masuk hari ini? Enggak. Alhamdulillah semua masuk. Berarti semua dalam kondisi sehat. Sekarang memang sedang musim hujan. Jadi tolong jaga kesehatan. Kalau misal hujan jangan main hujan-hujanan. Terus makan makanan yang sehat. Jangan jajan sembarangan ya. Untuk memulai pembelajaran, biar kita makin semangat, kita akan menyanyikan lagu nasional dulu. Lagu nasionalnya Garuda Pancasila. Akan duduk kembali. Kita akan memasuki pembelajaran untuk hari ini. Hari yang minggu kemarin kita belajar tentang apa ya? Minggu kemarin ada yang ingat? Kita belajar tentang makhluk hidup di sekitar kita. Makhluk hidup di sekitar kita itu ada tanaman atau tumbuhan, ada hewan. Kalau hewan yang di sekitar kita apa ya kira-kira? Yang di sekolahan saja, sekitar sekolahan. Ada kucing, terus burung, ikan, tikus, katanya ada tikus ternyata. Cicak, apalagi? Biawak, pernah lihat biawak? Ular, belalang, siput. Ternyata banyak sekali ya hewan di sekitar lingkungan kita ya. Kira-kira kalau hewan-hewan yang ada di sekitar kita itu berkembang biak enggak?
Berkembang biak enggak? Makin banyak enggak? Iya, tujuan berkembang biak adalah agar selalu terjaga, agar jumlahnya ada terus, ya enggak? Kira-kira kalau perkembangbiakan makhluk hidup atau kita ke hewan dulu ya, makhluk hidup atau hewan itu perkembangbiakannya dengan cara apa? Ada yang tahu? Iya, bertelur atau beranak. Minggu ini yaitu tentang siklus yang terjadi pada makhluk hidup. Nah, tujuan kita belajar untuk apa? Coba perhatikan. Tujuan pembelajaran kita adalah untuk mendeskripsikan tahapan siklus metamorfosis pada hewan. Kita fokus ke hewan dulu. Membuat bagan siklus hidup metamorfosis dan membandingkan antara metamorfosis sempurna maupun yang tidak sempurna. Biar nggak lemes, biar kita semangat, kita tepuk kelas 3, tepuk 3A. Yes, oke. Sekarang kita masuk ke materi pembelajaran, yaitu tentang tadi siklus hidup untuk makhluk hidup. Kira-kira kenapa ada hewan yang berbeda dengan induknya? Pernah melihat hewan itu berbeda dengan induknya? Pernah? Ada nggak sih hewan yang berbeda dari induknya? Contohnya apa? Ada yang tahu? Tunjuk tangan dulu. Apa contohnya? Kecoa. Kecoa beda dengan induknya. Iya, ada kecoa yang muda, ada yang sudah dewasa. Terus ada lagi hewan apa kira-kira yang beda? Apa Mas? Katak. Katak setelah bertelur, telur menetas menjadi apa itu? Berudu. Tidak langsung menjadi katak. Berarti berbeda dengan induknya. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan metamorfosis? Kita akan belajar metamorfosis. Nah, metamorfosis itu apa sih sebenarnya? Hewan-hewan tersebut tidak mengalami metamorfosis. Nah, cara hewan berkembang biak itu untuk menghasilkan keturunan. Yaitu caranya ada dua tadi. Ada bertelur. Bertelur itu apa namanya? Nama lainnya? Bertelur ovipar. Dan beranak atau melahirkan vivipar. Ada hewan yang bertelur, ada hewan yang beranak. Lah hewan yang bertelur, contohnya apa? Ikan, ayam, katak, ular. Iya, kalau yang melahirkan apa contohnya? Kucing. Hewan yang memiliki daun telinga itu melahirkan. Contohnya sapi, kucing, apa? Guguk, ya anjing. Terus kanguru, tikus, dan masih banyak lagi. Nah, kalau yang mengalami metamorfosis, hewan apa saja kira-kira yang mengalami metamorfosis itu? Kecoa, terus katak, terus ada yang tahu? Yang lainnya? Burung. Burung mengalami enggak? Mengalami enggak kira-kira? Tidak. Nah, sekarang kita akan membahas metamorfosis dulu. Biar tahu, metamorfosis itu apa sih? Metamorfosis adalah perubahan bentuk tubuh hewan dari satu tahap ke tahap lainnya dalam siklus hidupnya. Jadi dadak mengalami perubahan, ora tetap jadi satu hewan. Misal contohnya, siapa yang pernah lihat kupu-kupu? Kupu-kupu indah ya, ada warna-warni gitu ya. Siapa sangka ternyata kupu-kupu itu adalah dari ulat. Ulat buru yang ada yang takut sama ulat? Alfat nggak takut, ada yang takut? Ada nggak?
Ulat bulu itu loh, yang di daun itu loh. Iya, ternyata kupu-kupu itu dulunya ulat loh. Ulat bulu. Hamanya petani yang suka makan pucuk daun. Ada yang sempurna dan ada yang tidak sempurna. Jadi kalau yang sempurna itu mengalami 4 tahap. 4 tahapan. Tapi kalau yang tidak sempurna hanya mengalami 3 tahapan saja. Metamorfosis sempurna adalah yang pertama, kupu-kupu. Siapa yang tahu kupu-kupu itu awalnya apa dulu? Telur dulu. Telur terus jadi ulat. Telur menetas menjadi ulat. Ulat lama-lama menjadi kepompong, baru jadi kupu-kupu yang indah, yang cantik. Kalau katak bertelur, telur menetas menjadi berudu. Berudu kemudian tumbuh kakinya. Ada jadinya namanya berudu berkaki. Lalu menjadi katak berekor. Baru menjadi katak dewasa. Yang pertama telur, kemudian ulat. Ulat itu adalah larva nama lainnya. Apa namanya? Kepompong atau pupa namanya. Baru menjadi kupu-kupu dewasa atau imago. Ini tahapan metamorfosis sempurna. Ada 4 tahapan. Kupu-kupu meletakkan telurnya di mana? Di daun, karena ulat itu makannya daun. Setelah telur menetas, jadi ulat. Ulat makan terus, lama-lama jadi kepompong. Kepompong 2 minggu kemudian berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Ini siklus hidup kupu-kupu. Nah, kalau yang ini yang tidak sempurna. Tidak capung dan belalang, tapi masih banyak hewan lainnya. Dari telur kemudian jadi nimfa. Nimfa itu belalang muda atau hewan muda, baru jadi imago atau yang dewasa, berarti tidak mengalami jadi pupa atau kepompong. Makanya untuk metamorfosis tidak sempurna hanya melalui 3 tahapan. Ini untuk belalang ya. Belalang dari telur menjadi belalang kecil. Belalang muda. Bentuknya lebih kecil. Baru menjadi belalang dewasa. Materi kita seperti itu. Ada yang mau ditanyakan tentang materi kita? Ada yang mau bertanya? Aku. Iya. Apa, Nduk? Kenapa kepompong tidak makan tapi masih bisa hidup? Oh iya. Kepompong itu tidak makan, tapi kok masih hidup, malah jadi berubah menjadi kupu-kupu. Kenapa ya? Karena waktu masih jadi ulat, itu makannya banyak. Mulai jadi hamanya petani, dia makan pucuk tanaman. Nah, dia menyimpan cadangan makanannya, tidak dikeluarkan semua. Dia simpan, waktu jadi kepompong dia tidak makan, tapi menggunakan cadangan makanan itu untuk berubah bentuk menjadi kupu-kupu. Ada lagi yang mau bertanya kira-kira? Iya, Mas Arfan silakan, mau bertanya apa? Apa perbedaan kecoa muda dan kecoa dewasa? Perbedaan kecoa muda dan kecoa dewasa. Podo-podo kecoa. Ya, ada kecoa muda, ada yang dewasa. Yang muda ciri-cirinya itu tubuhnya lebih kecil dari yang dewasa. Kemudian warnanya biasanya lebih muda. Karena dia masih kecil, warnanya masih muda. Siapa yang pernah lihat kecoa kecil ya? Warnanya enggak sehitam yang sudah dewasa. Kemudian ada sayapnya, tapi sayapnya masih kecil. Kalau kecoa dewasa itu sudah bisa terbang. Baik, sekarang kita membentuk kelompok terlebih dahulu untuk mengerjakan diorama. Kita akan membuat diorama tentang daur hidup pada kupu-kupu dan katak.
Jadi nanti dibuat menjadi 4 kelompok. Kelompok 1 ya, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Kalian harus bekerja sama, harus saling tolong. Kemudian kelompok 2 adalah kupu-kupu. Oh iya, kelompok 3. Kalau yang kesulitan boleh tanya Bu Ida. Mending bareng. Kerjaan bareng kan enak. Iya, namanya nama kelompok ya, ojo namanya dhewe toh. Semua temanmu dicatat di situ. Namanya nama kelompok ya, ojo namanya dhewe toh. Semua temanmu dicatat di situ. Tepuk semangat. Ini nggak apa-apa Bu. Oh, nggak apa-apa. Yang penting ini ditukar dulu, Ben bisa berdiri. Ini harus ditukar dulu. Nggak apa-apa. Nah, tutup dulu ya. Dating. Bisa. Sudah selesai? Coba dicek masih ada sampah enggak? Sampahnya dibuang dulu. Sudah? Dibuang dulu. Kita akan siap mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Tapi sebelumnya kita akan ice breaking terlebih dahulu. Tepuk semangat. Oke, kita akan mempresentasikan dari kelompok 1. Ayo silakan maju. Mbak, ayo. Wis 3, ayo. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yuk. Kami akan memprestasikan diorama Kenalan dulu dong. Ayo, kelompok 3. Kelompok 3. Saya namanya siapa? Saya namanya Akila. Selanjutnya. Dan saya namanya Rofi. Ah iya, Mbak Kalista. Terus? Samudra. Iya, lanjut. Arya. Iya. Akan apa tadi? Akan memprestasikan Mempresentasikan hasil? hasil karya kita. Iya. Tadi membuat apa? Diorama apa? Diorama Ada? kupu-kupu. Kupu-kupu. Yang pertama, dilihat. Kupu-kupu. Kupu-kupu bertelur Terus? menjadi ulat.
ulat Iya. menjadi kepompong. Kepompong menjadi kupu-kupu. Oke. Terus? Demikian? Demikian, sekian, terima kasih. Iya, tepuk tangan. Silakan maju ke depan. Ya, mempersiapkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfat. Nama saya Arfan. Nama saya Kainara. Ya, Saya Fareza. akan Kami akan mempresentasikan diorama metamorfosis kata. Pertama, telur. Menetas menjadi berudu. Iya, lanjut. Kata muda. Iya, kata muda atau kata berekor. Selanjutnya Terus kata menjadi dewasa. kata dewasa. Oke, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk teman kita. Yuhu, yuhu. Silakan menyimpulkan inti dari pembelajaran kita. Tadi kita belajar tentang apa saja? Tentang metamorfosis. Metamorfosis ada dua tadi. Metamorfosis apa saja? Metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Bedanya apa tadi? Ada yang tahu? Perbedaan metamorfosis sempurna dan tidak. Kalau metamorfosis sempurna melalui 4 tahap. Kalau yang tidak sempurna hanya 3 tahap. Tidak ada tahapan kepompongnya. Oke, kalian sudah belajar. Besok kita akan mempelajari tentang hubungan antara makhluk hidup dengan alam. Besok kita akan mempersiapkan pembelajaran materi selanjutnya. Sekarang kalian istirahat terlebih dahulu. Untuk minggu depan kita akan belajar tentang hubungan makhluk hidup dengan alam. Ya, selanjutnya kita akan tutup dengan bacaan hamdalah terlebih dahulu. Setelah itu boleh istirahat, kamu tos dulu baru keluar ya. Oke. Membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian pembelajaran dari Bu Ida. Bu Ida akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.